Tidak semua rumah tangga hancur karena orang ketiga. Tidak semua perceraian terjadi karena cinta yang hilang. Sebagian runtuh karena lelah yang tidak pernah dibicarakan, karena perasaan yang terlalu lama dipendam, dan karena dua orang dewasa yang sama-sama terluka tapi tidak tahu cara saling menggenggam kembali. Channel ini menghadirkan kisah nyata kehidupan. Cerita tentang pernikahan yang perlahan retak, tentang cinta yang berubah setelah anak hadir, tentang kesalahan kecil yang dibiarkan tumbuh hingga akhirnya berubah menjadi penyesalan besar. Semua cerita di sini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan bahwa mempertahankan rumah tangga tidak cukup dengan cinta saja, melainkan dengan kesiapan untuk berubah, mendengar, dan tetap hadir saat keadaan tidak lagi mudah. Jika kamu sedang lelah, jika kamu merasa sendirian dalam hubungan, atau jika kamu pernah menyesal karena kehilangan, mungkin cerita-cerita di channel ini akan terasa sangat dekat dengan hidupmu. Selamat datang di channel Kisah Nyata Kehidupan. Mari kita mulai ceritanya. Tidak ada yang benar-benar mempersiapkan mereka untuk perubahan ini. Dulu, sebelum ada tangisan bayi di rumah kecil itu, Rama dan Nisa adalah pasangan yang sederhana tapi hangat. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi cukup bahagia. Makan malam berdua meski hanya mie instan. Tertawa di kasur sempit sambil membicarakan rencana masa depan. Masalah selalu ada, tapi selalu bisa dibicarakan. Semua berubah sejak Alia lahir. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Tangisan Alia memecah keheningan rumah. Nisa terbangun lebih dulu. Matanya sembab, tubuhnya pegal. Kepalanya berat karena kurang tidur berhari-hari. Ia menggendong Alia, mencoba menenangkannya. Susu sudah diminum, popok sudah diganti, tapi tangisan itu belum berhenti. Rama, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Nisa menoleh ke arah suaminya yang masih terlelap. Punggung Rama membelakangi mereka. Rama, bangun sebentar. Tolong gendong Alia. Rama menggeram kecil. Besok aku kerja, Nis. Aku capek. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Nisa menelan napas. Ia tidak membalas. Ia hanya kembali mengayun Alia, menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam hati ia bertanya, "Aku juga capek. Kenapa cuma capekmu yang dihitung?" Pagi harinya, rumah terasa dingin. Rama bersiap kerja, mengenakan kemeja dengan wajah kusut. Nisa duduk di ruang tamu, menggendong Alia yang akhirnya tertidur. "Uang belanja tinggal segini," kata Nisa pelan sambil menunjukkan dompet. Rama menghela napas. "Ya sudah, nanti aku usahakan. Jangan setiap pagi ngomel soal uang." Nada suaranya datar, tapi cukup untuk melukai. "Aku bukan ngomel," jawab Nisa cepat. "Aku cuma bilang biar kita atur." "Sudahlah, aku sudah pusing di kantor, jangan ditambah di rumah." Rama mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup. Bunyi itu terdengar lebih keras dari biasanya. Nisa terduduk diam. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena merasa sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Rama berangkat pagi, pulang malam. Nisa mengurus Alia sendirian, tanpa bantuan, tanpa waktu istirahat, tanpa teman bicara. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti tempat kerja tanpa jam pulang. Saat Alia sakit dan demam tinggi, Nisa panik. Ia menelpon Rama berkali-kali. Tidak diangkat. Rama baru pulang saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Kamu kemana aja?" Suara Nisa bergetar, bukan marah, tapi takut. "Lembur, demi kalian juga," jawab Rama ketus. "Anak kita panas tinggi sejak sore." "Anak kita panas tinggi sejak sore." Rama terdiam sesaat, lalu berkata, "Besok pagi aku bawa ke dokter. Sekarang aku capek." "Capek lagi," kata itu lagi. Nisa menunduk. Ia merasa tidak terlihat. Konflik pertama benar-benar meledak seminggu kemudian. Nisa lupa memasak. Ia kelelahan setelah Alia menangis seharian. Saat Rama pulang, meja makan kosong. "Mana makanannya?" tanya Rama pelan. "Aku belum sempat,"
jawab Nisa lirih. Rama membanting tas. Kamu di rumah seharian ngapain aja? Kalimat itu membuat Nisa terpaku. Ngapain? Ulangnya dengan suara bergetar. Aku tidak tidur, tidak mandi tenang, bahkan ke toilet pun sambil gendong anak. Rama terdiam, tapi gengsinya lebih besar dari empatinya. Ya itu kan tugas ibu, katanya akhirnya. Nisa tertawa kecil, pahit. Tugas ibu iya, tapi aku juga manusia. Tangisan Alia kembali terdengar. Nisa menggendongnya sambil menangis. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa menyesal punya anak dengan orang yang tidak siap berbagi peran. Dan untuk pertama kalinya, Rama merasa rumahnya bukan lagi tempat istirahat. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi terasa sangat jauh. Tidak ada obrolan, tidak ada sentuhan, hanya suara kipas dan napas yang berat. Di dalam hati masing-masing, ada pertanyaan yang sama. Kenapa setelah punya anak, cinta kami justru semakin hilang? Dan tanpa mereka sadari, retak kecil itu sudah mulai berubah menjadi jurang yang dalam. Sejak pertengkaran malam itu, rumah mereka tidak pernah benar-benar kembali tenang. Bukan karena sering ribut, justru karena terlalu banyak yang dipendam. Rama semakin jarang bicara, Nisa semakin sering diam. Dan di antara mereka, ada satu kata yang selalu muncul setiap kali masalah datang. Lelah. Pagi itu, Nisa berdiri di dapur dengan mata setengah terpejam. Alia rewel sejak subuh. Demamnya belum sepenuhnya turun. Nisa baru sadar air galon habis ketika hendak membuat susu. Ia menghela napas panjang, lalu menunggu Rama keluar dari kamar mandi. Mas, nanti pulang kerja tolong beli galon ya, kata Nisa pelan. Rama mengusap wajahnya dengan handuk. Kenapa nggak kemarin sekalian? Alia rewel terus, aku nggak sempat keluar. Rama diam sebentar, lalu berkata dengan nada datar. Kamu kan di rumah, harusnya bisa ngatur. Kalimat itu lagi. Kalimat yang selalu membuat Nisa merasa tidak cukup. Aku di rumah, tapi aku nggak sendirian. Jawab Nisa. Kali ini lebih tegas. Aku sama anak kita. Rama tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas dan pergi. Nisa berdiri di dapur dengan tangan gemetar. Bukan marah, tapi kecewa karena penjelasannya tidak pernah benar-benar didengar. Di kantor, Rama duduk di depan layar komputer tanpa fokus. Ia merasa terjebak. Tekanan pekerjaan menumpuk. Atasan menuntut hasil. Rekan kerja mulai membandingkan. Saat istirahat, Rama mengeluh kepada teman sekantornya. Dulu pulang ke rumah itu tenang, katanya. Sekarang isinya cuma tangisan anak dan keluhan istri. Temannya tertawa kecil. Namanya juga sudah punya anak. Rama mengangguk, tapi hatinya tidak ringan. Kenapa aku harus selalu kuat? Kenapa capekku seperti tidak penting? Untuk pertama kalinya, Rama mulai menghitung. Berapa banyak yang ia beri dan berapa sedikit yang ia rasa ia terima. Sore itu, Alia kembali menangis tanpa henti. Nisa sudah mencoba semuanya. Menggendong, menyusui, menepuk punggung, berjalan mondar-mandir. Tangannya pegal, kepalanya pusing. Hatinya kosong. Saat Rama pulang, Nisa berharap satu hal sederhana. Dipeluk. Tapi Rama langsung duduk di sofa, membuka ponsel. Mas, aku capek banget hari ini, kata Nisa lirih. Rama tidak menoleh. Aku juga capek, Nis. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada empati. Aku nggak minta solusi. Lanjut Nisa dengan suara bergetar. Aku cuma mau didengar. Rama menghela napas berat. Jangan drama. Aku kerja seharian buat kalian. Kalimat itu membuat Nisa terdiam. Berarti aku bukan kalian? Tanyanya pelan. Rama menatapnya sekilas. Kamu tahu maksudku, tapi Nisa tidak tahu lagi. Yang ia tahu, ia mulai merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Malam itu setelah Alia tertidur, mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya setelah lama, Nisa berbicara dengan jujur. Aku kangen kamu yang dulu. Kamu yang mau dengar ceritaku. Yang mau pegang tanganku. Rama menunduk. Aku juga kangen hidup yang gak ribet. Kalimat itu menghantam keras. Kamu nyesal punya anak. Rama terdiam terlalu lama. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Air mata Nisa jatuh. Kalau gitu, aku juga mulai menyesal menikah tanpa kesiapan.
Rama berdiri. Aku capek bahas ini terus. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Nisa tertinggal di luar memeluk lututnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nisa berpikir, apakah bertahan demi anak selalu pilihan yang benar? Dan di kamar, Rama menatap langit-langit berpikir, sejak kapan cinta harus dihitung seperti beban? Tanpa mereka sadari, cinta mulai diperhitungkan, bukan dirasakan. Dan itu adalah awal dari jarak yang lebih berbahaya dari pertengkaran. Tidak ada pertengkaran besar hari itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Justru disitulah bahayanya. Karena saat seseorang mulai pergi tanpa suara, seringkali tidak ada yang sadar. Sampai semuanya terlambat. Rama pulang lebih malam dari biasanya. Jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11. Lampu ruang tamu redup, televisi menyala tanpa suara. Nisa duduk di lantai, bersandar pada sofa, menggendong Alia yang akhirnya tertidur setelah menangis lama. Baru pulang? Tanya Nisa pelan. Iya, jawab Rama singkat sambil melepas sepatu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan. Rama langsung menuju kamar mandi. Nisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Dulu punggung itu selalu membuatnya merasa aman. Sekarang terasa asing. Beberapa hari terakhir Rama semakin sering lembur. Pulang larut, lebih banyak menatap ponsel. Tersenyum kecil pada layar, tapi wajahnya dingin di rumah. Nisa tidak bodoh. Ia melihat perubahan itu. Tapi ia juga terlalu lelah untuk bertanya. Setiap kali ia membuka mulut, yang ia terima selalu sama. Aku capek. Aku butuh tenang. Aku nggak mau ribut. Akhirnya Nisa memilih diam. Dan diam itu perlahan berubah menjadi jarak. Suatu sore, Nisa memberanikan diri. Mas, kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Katanya sambil menyiapkan susu Alia. Kerjaan lagi banyak, jawab Rama tanpa menoleh. Kenapa kamu jadi jarang cerita? Rama berhenti sebentar. Lalu berkata, karena tiap cerita selalu jadi masalah. Nisa terdiam. Aku cuma nanya, ucapnya pelan. Iya, dan aku jawab. Rama menutup pembicaraan. Kalimat itu seperti garis batas. Sejak saat itu, Nisa berhenti bertanya. Rama mulai menemukan kenyamanan di luar rumah. Di kantor, ia bisa tertawa, bisa bercanda. Bisa menjadi dirinya tanpa dituntut untuk selalu kuat. Ada satu rekan kerja perempuan yang sering duduk di dekatnya. Tidak ada yang spesial, tidak ada sentuhan, hanya obrolan ringan. Capek ya jadi kepala keluarga, kata perempuan itu suatu hari. Kalimat sederhana itu membuat Rama terdiam, karena sudah lama tidak ada yang mengakui capeknya. Di rumah, Nisa juga mulai berubah. Ia tidak lagi menunggu Rama pulang. Ia makan sendiri, tidur lebih awal bersama Alia. Bukan karena marah, tapi karena berharap sudah terlalu melelahkan. Suatu malam, Rama pulang dan melihat Nisa tertidur sambil duduk di kasur, Alia di dadanya. Rama berdiri di pintu kamar, ragu. Ia ingin masuk, ingin bicara. Tapi entah kenapa kakinya tidak melangkah. Ia memilih tidur di ruang tamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak tidur satu ranjang. Keesokan paginya, Nisa bangun dan melihat Rama tertidur di sofa. Tidak ada rasa marah, hanya kosong. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meletakkan di meja, tidak memanggil Rama. Saat Rama bangun, ia melihat makanan itu. Kenapa nggak bangunin aku? Tanyanya. Nisa menjawab singkat. Kamu kelihatan capek. Nadanya netral. Terlalu netral. Rama merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan amarah, tapi ketidakpedulian. Hari-hari berikutnya mereka hidup seperti dua orang asing. Berbagi rumah, berbagi anak, tapi tidak lagi berbagi cerita. Jika bicara hanya soal Alia, susu, popok, biaya dokter. Tidak ada, kamu bagaimana hari ini? Tidak ada, aku kangen. Dan tanpa disadari, salah satu dari mereka sudah mulai pergi, meski masih tinggal serumah.
Suatu malam, saat Alia tertidur, Rama menatap Nisa yang sibuk dengan ponselnya. "Mas," katanya pelan. Rama menoleh. "Ada apa?" "Kita masih suami istri kan?" Pertanyaan itu membuat Rama terdiam. "Iya," jawabnya akhirnya. "Tapi rasanya cuma seperti orang tua dari anak yang sama," lanjut Nisa. Rama tidak tahu harus menjawab apa, dan diamnya kembali menjadi jawaban yang menyakitkan. Di dalam hati Nisa ada keputusan kecil yang mulai tumbuh. Kalau aku terus begini, aku akan hilang. Dan di hati Rama ada pembenaran yang pelan-pelan terbentuk. Di luar rumah, aku merasa lebih hidup. Malam itu, di rumah yang sama, dua orang mengambil jalan yang berbeda, tanpa mengucapkan perpisahan. Orang ketiga tidak selalu datang dengan niat merusak. Kadang ia hanya hadir sebagai pendengar, sebagai tempat singgah, dan perlahan diberi ruang. Rama tidak pernah berniat selingkuh. Setidaknya, itu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Ia hanya merasa lebih tenang di luar rumah. Di kantor, ia tidak ditanya kenapa pulang malam. Tidak diminta kuat setiap waktu. Tidak dihadapkan pada tangisan bayi dan tatapan lelah istri. Ia hanya Rama, bukan suami yang gagal, bukan ayah yang sering merasa tidak cukup. Perempuan itu bernama Dina, rekan kerja, sudah menikah, punya anak juga. Justru karena itu, Rama merasa aman. Mereka sering mengobrol saat jam istirahat, tentang pekerjaan, tentang anak, tentang lelah yang tidak pernah benar-benar didengar di rumah. "Aku kadang ngerasa bersalah," kata Rama suatu siang. "Capek, tapi nggak boleh capek." Dina tersenyum kecil. "Aku paham, jadi orang tua itu melelahkan, tapi jarang diapresiasi." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Rama terasa lebih ringan. Dan sejak hari itu, Rama mulai menunggu waktu istirahat. Di rumah, Nisa merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Rama memang masih pulang, masih makan, masih bicara, tapi hatinya seperti tidak ikut. Rama sering tersenyum sendiri melihat ponsel, balas pesan cepat, lalu tiba-tiba jadi pendiam. Nisa memperhatikan semua itu dalam diam. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif. Ia juga terlalu lelah untuk menuduh. Tapi nalurinya sebagai perempuan tidak pernah salah. Suatu malam, Alia akhirnya tertidur lebih awal. Nisa duduk di sofa, menunggu Rama yang sibuk dengan ponselnya. "Mas," panggilnya. Rama menoleh. "Ada apa?" "Kita terakhir ngobrol kapan ya?" tanya Nisa. Rama berpikir sebentar. "Baru tadi pagi." "Bukan soal anak, soal kita." Rama terdiam. "Aku nggak tahu harus ngomong apa." "Itu yang bikin aku takut," jawab Nisa jujur. Rama kembali menatap ponselnya. Percakapan itu berakhir tanpa penutup. Dan malam itu, Nisa menangis diam-diam di kamar mandi. Hari demi hari, Dina semakin sering hadir di kehidupan Rama. Bukan secara fisik, tapi lewat pesan, lewat obrolan singkat, lewat perhatian kecil. "Kamu kelihatan capek hari ini. Jangan lupa makan. Anakmu gimana? Sudah mendingan?" Hal-hal yang seharusnya datang dari rumah. Rama tahu ini salah. Ia sadar batas itu mulai kabur. Tapi ia juga merasa, "Aku cuma bicara. Aku tidak melakukan apa-apa." Pembenaran paling berbahaya selalu dimulai dari situ. Di sisi lain, Nisa mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia bercermin dan tidak mengenali wajahnya. Rambut berantakan, mata cekung, tubuh lelah. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasa cantik. Ia mulai bertanya dalam hati, apa aku berubah terlalu jauh? Apa aku tidak lagi menarik untuk suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghancurkan perlahan. Suatu sore, tanpa sengaja, Nisa melihat ponsel Rama menyala. Nama Dina muncul di layar. Pesannya singkat. "Hari ini kamu kelihatan lebih tenang. Senang lihatnya." Tidak ada kata cinta. Tidak ada kata mesra,
Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Nisa tidak membuka pesan itu, tidak bertanya, tidak marah. Tapi ia hanya meletakkan ponsel itu kembali. Dan disitulah luka mulai benar-benar tumbuh. Nisa berkata dengan suara gemetar, "Mas, kalau kamu sudah nggak nyaman sama aku, bilang." Rama terkejut. "Kamu kenapa tiba-tiba ngomong gitu?" "Karena aku ngerasa sendirian, padahal kamu ada." Rama menghela nafas. "Aku cuma butuh ruang." "Ruang atau orang lain?" tanya Nisa lirih. Rama terdiam. Dan diam itu kembali menjadi jawaban yang tidak pernah diucapkan. Orang ketiga memang tidak datang membawa niat jahat. Ia hanya diberi celah, dibiarkan masuk. Karena rumah terlalu sunyi untuk ditinggali. Dan tanpa disadari, cinta yang seharusnya dijaga, perlahan digantikan oleh rasa dimengerti dari luar. Perbandingan adalah awal dari pengkhianatan yang paling sunyi. Bukan karena ada sentuhan, bukan karena ada janji, tapi karena hati mulai menilai rumah sendiri dengan ukuran dari luar. Rama mulai sering berpikir hal-hal yang tidak seharusnya. Saat Nisa lupa menyetrika kemejanya, ia teringat Dina yang selalu rapi. Saat Nisa terlihat lelah dan diam, ia membandingkan dengan Dina yang selalu bisa tersenyum dan mendengar. Ia tahu itu tidak adil. Ia tahu Nisa kelelahan karena mengurus anak mereka. Tapi pikirannya sudah terlanjur terbagi. Dan itu membuatnya semakin jarang pulang tepat waktu. Suatu malam, Rama pulang dan melihat Nisa duduk di lantai menyuapi Alia. "Alia susah makan lagi," kata Nisa tanpa menoleh. Rama mengangguk. "Coba cari cara lain." Nada itu dingin, seperti laporan, bukan percakapan. "Kamu bisa bantu?" tanya Nisa pelan. "Aku baru pulang kerja," jawab Rama singkat. Nisa terdiam. Ia tidak memaksa. Ia sudah terlalu sering berharap. Di kantor, Rama menyodorkan kopi pada Rama. "Kamu kelihatan kepikiran," katanya. Rama tersenyum kecil. "Di rumah lagi ribet." "Kadang kita cuma butuh didengar," jawab Dina lembut. Kalimat itu kembali menusuk. Rama mulai merasa, kenapa yang mengerti justru bukan istriku? Dan disitulah arah pernikahannya mulai kabur. Nisa semakin sering menangis diam-diam. Bukan karena marah, tapi karena merasa kalah. Kalah dengan perempuan yang tidak perlu bangun malam. Kalah dengan perempuan yang tidak kelelahan. Kalah dengan perempuan yang tidak membawa tanggung jawab rumah. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya aku tidak berubah, seandainya aku tidak terlalu capek, seandainya aku bisa seperti dulu. Suatu malam, konflik itu akhirnya pecah. Rama pulang larut, wajahnya lelah tapi tenang. "Kamu dari mana?" tanya Nisa. "Lembur." "Setiap hari lembur," suara Nisa bergetar. Rama menghela napas. "Kamu selalu curiga." "Aku cuma ngerasa ditinggal," jawab Nisa jujur. "Karena kamu terlalu sensitif," bentak Rama. Kalimat itu membuat Nisa terdiam lama. "Dulu kamu gak kayak gini," lanjut Rama tanpa sadar. "Kamu sekarang berubah." Nisa menatapnya. "Aku berubah karena aku capek sendirian." Rama tidak menjawab. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nisa berpikir, kalau aku pergi, apakah dia akan sadar? Hari-hari berikutnya, Nisa mulai menarik diri. Ia tidak lagi bertanya Rama pulang jam berapa, tidak lagi menunggu di ruang tamu, tidak lagi berusaha memperbaiki suasana. Ia fokus pada Alia, karena hanya itu yang masih memberinya alasan bertahan. Rama justru merasakan kekosongan, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena rumah tidak lagi menuntutnya peduli. Suatu malam, Rama berkata pelan, "Kita sudah jarang bicara." Nisa menjawab singkat, "Kamu juga tidak pernah ingin mendengar." Kalimat itu menusuk. Rama mulai sadar, pernikahannya tidak lagi punya arah. Tidak ada tujuan, tidak ada usaha, hanya rutinitas. Dan di tengah kebingungan itu, hati yang rapuh akan selalu mencari pembenaran ke tempat yang salah. Rama menerima pesan dari Dina. "Kamu gak apa-apa. Aku ngerasa kamu lagi berat." Rama menatap layar lama.
Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas, karena di kepalanya terlintas satu pertanyaan yang menakutkan. Kalau aku terus begini, apa yang akan tersisa dari pernikahanku? Tidak semua kebenaran datang dalam bentuk pengakuan. Sebagian datang lewat perubahan kecil yang terlalu sering diabaikan. Dan ketika akhirnya terlihat jelas, kebenaran itu tidak lagi bisa dihindari. Pagi itu, Nisa bangun dengan perasaan aneh. Bukan sedih, bukan marah, tapi waspada. Rama sedang mandi. Ponselnya tergeletak di meja bergetar pelan karena notifikasi. Nisa tidak berniat memeriksa. Ia masih punya sisa kepercayaan. Tapi nama itu muncul lagi. Dina. Satu pesan singkat. Semalam kamu kepikiran ya? Hati-hati nyetir. Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana untuk jadi bukti, tapi cukup untuk jadi jawaban. Nisa memejamkan mata. Dadanya sesak, tapi pikirannya justru tenang. Jadi ini yang selama ini aku rasakan. Hari itu, Nisa tidak menangis. Ia menjalani rutinitas seperti biasa. Menyuapi Alia, mencuci baju, membersihkan rumah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang runtuh. Bukan karena ada perempuan lain, tapi karena Rama memilih berbagi hatinya keluar rumah. Malamnya, Nisa menunggu Rama di ruang tamu. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk menuduh. Ia hanya ingin satu hal, kejujuran. Rama masuk dengan wajah lelah. Kita perlu bicara, kata Nisa. Rama terdiam. Nanti saja, aku capek. Tidak, sekarang, jawab Nisa tenang. Nada itu membuat Rama gelisah. Siapa Dina? Tanya Nisa pelan. Rama terkejut. Dari mana kamu tahu? Pertanyaan itu sudah cukup menjadi pengakuan. Jadi memang ada, kata Nisa lirih. Dia cuma teman kantor, jawab Rama cepat. Tidak lebih. Tapi kamu lebih sering cerita ke dia daripada ke aku. Itu sudah lebih dari sekedar teman. Rama terdiam. Ia tidak membantah, tidak juga mengakui. Dan di situ Nisa tahu, ia sudah kehilangan posisi sebagai tempat pulang suaminya. Aku nggak selingkuh, kata Rama akhirnya. Nisa mengangguk pelan. Aku tahu. Rama menatapnya, bingung. Tapi kamu juga nggak menjaga jarak. Kamu membiarkan hatimu pergi sedikit demi sedikit. Kalimat itu membuat Rama tertunduk. Aku capek, Nis, katanya jujur untuk pertama kalinya. Aku ngerasa gagal di rumah. Dan kamu pikir aku tidak capek? Jawab Nisa. Suaranya bergetar. Aku bangun malam sendirian, nangis sendirian, takut sendirian. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah lama, tidak ada pembelaan. Hanya dua orang yang sama-sama lelah. Kalau kamu masih mau berjuang, kata Nisa perlahan, aku juga mau. Tapi kalau hatimu sudah di luar rumah, jawab Nisa, jangan jadikan aku cadangan. Kalimat itu berat. Rama tahu, ini bukan ancaman, ini batas. Malam itu, Rama tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga kecil mereka. Ia sadar, selama ini ia lari dari rumah, bukan karena Nisa buruk, tapi karena ia tidak siap menghadapi perubahan. Dan sekarang, ia harus memilih, bukan antara dua perempuan, tapi antara lari atau bertanggung jawab. Di kamar, Nisa memeluk Alia yang tertidur. Ia tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak akan lagi mengemis untuk diperjuangkan. Keputusan besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang dalam diam, dalam malam yang panjang, dalam hati yang sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Rama duduk sendirian di ruang tamu hingga subuh. Televisi mati, lampu temaram, foto kecil di dinding menatapnya diam-diam. Foto mereka bertiga, Rama, Nisa, dan Alia.
Ia mengingat hari ketika Alia lahir. Tangisan pertama, tangan kecil yang menggenggam jarinya. Saat itu, Rama berjanji dalam hati, aku akan jadi ayah yang baik. Tapi sekarang, ia bahkan tidak yakin masih jadi suami yang layak. Pagi datang tanpa jawaban. Nisa keluar kamar membawa Alia. Rama masih duduk di tempat yang sama. "Kamu belum tidur?" tanya Nisa. Rama menggeleng. "Aku mikir." Nisa mengangguk pelan. Ia sudah lelah berharap. "Aku mau jujur," kata Rama akhirnya. "Sama kamu, sama diri aku sendiri." Nisa menatapnya, tenang tapi waspada. "Aku bingung," lanjut Rama. "Aku ngerasa gagal. Di rumah aku selalu salah. Di luar aku ngerasa lebih dihargai." Kalimat itu menyakitkan, tapi Nisa tidak memotong. "Aku tahu itu salah," tambah Rama cepat. "Aku tahu aku salah cari pelarian." "Terus?" tanya Nisa. Rama menelan ludah. "Aku nggak yakin bisa jadi seperti yang kamu harapkan sekarang." Kalimat itu seperti palu. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya jelas. Nisa memeluk Alia lebih erat. "Jadi keputusanmu apa?" tanyanya pelan. Rama terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat. "Aku butuh waktu. Aku butuh jarak." Nisa tersenyum kecil, senyum yang pahit. "Jarak itu bukan menyembuhkan, Mas. Biasanya cuma mempermudah pergi." Rama tidak membantah. Hari-hari setelah keputusan itu terasa aneh. Rama masih di rumah, masih makan bersama, masih bicara. Tapi semuanya seperti formalitas. Nisa tidak lagi mengeluh, tidak lagi meminta, tidak lagi berharap Rama berubah. Justru sikap itu yang membuat Rama merasa kehilangan. Suatu sore, Alia demam lagi. Nisa mengompres sendiri, menggendong sendiri, menangis sendiri di kamar mandi. Rama mendengar tangis itu dari luar. Ia berdiri di depan pintu kamar, ragu. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa jarak yang ia minta sedang melukai orang yang paling setia. Malam itu, Nisa berbicara dengan ibunya lewat telepon. "Kalau kamu sudah terlalu lelah, jangan paksa bertahan," kata sang ibu. "Anakmu butuh ibu yang utuh, bukan ibu yang hancur." Kata-kata itu membuat Nisa terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang selama ini ia takuti. Beberapa hari kemudian, Rama pulang lebih cepat. Ia melihat koper kecil di sudut kamar. "Kamu mau kemana?" tanyanya panik. Nisa menatapnya tenang. "Aku mau pulang ke rumah ibu dulu, sama Alia." "Kenapa nggak ngomong dulu?" Suara Rama bergetar. "Karena selama ini aku selalu ngomong, tapi kamu selalu butuh waktu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teriakan. "Aku belum siap kehilangan kamu," kata Rama pelan. Nisa menahan air mata. "Aku juga belum siap kehilangan diriku sendiri." Ia menggendong Alia, mengambil tasnya. Tidak ada drama, tidak ada bentakan. Hanya dua orang dewasa yang terluka. Saat pintu tertutup, Rama terduduk lemas. Rumah itu tiba-tiba sunyi. Tidak ada tangisan Alia, tidak ada langkah kecil, tidak ada suara Nisa. Dan untuk pertama kalinya, Rama merasakan kehilangan yang nyata. Bukan ancaman, bukan kemungkinan, tapi kenyataan. Di perjalanan, Nisa memandang Alia yang tertidur di pangkuannya. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu apakah ini akhir atau jeda. Ia hanya tahu satu hal. Ia sudah berjuang sejauh yang ia bisa. Sementara itu, Rama menerima pesan dari Dina. "Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Kamu baik-baik saja?" Rama menatap layar lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin membalas. Karena sekarang, ia tahu luka yang sebenarnya ada di rumah yang ia biarkan kosong. Penyesalan tidak pernah datang saat masih ada kesempatan. Ia selalu datang ketika semuanya sudah terlambat. Rumah itu terasa asing bagi Rama. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena kehilangan suara. Tidak ada tangisan Alia di pagi hari. Tidak ada langkah kecil Nisa di dapur. Tidak ada bau masakan sederhana yang dulu sering ia keluhkan. Yang tersisa hanya sunyi. Dan sunyi itu lebih melelahkan daripada keramaian yang dulu ia hindari.
Hari-hari Rama berjalan tanpa arah. Bangun, kerja, pulang. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang bertanya bagaimana harinya. Di kantor, Rama tidak lagi mencari obrolan. Pesan dari Dina jarang ia balas. Ia sadar, rasa dimengerti itu ternyata tidak mengisi apa-apa. Justru membuatnya semakin kosong. Suatu malam, Rama membuka lemari. Ia menemukan baju kecil Alia. Boneka kesukaannya. Selimut tipis yang dulu sering ia lihat tanpa peduli. Tangannya gemetar. Ia duduk di lantai, memeluk selimut itu dan menangis. Tangisan yang selama ini ia tahan. Tangisan seorang laki-laki yang baru sadar apa yang sebenarnya ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Rama mencoba menghubungi Nisa. 1 panggilan, 2 panggilan, tidak dijawab. Akhirnya sebuah pesan ia kirim. "Aku kangen rumah." Pesan itu dibaca, tidak langsung dibalas. Di rumah ibunya, Nisa menatap layar ponsel lama. Alia tertidur di sampingnya, lebih tenang, lebih sehat. Nisa tidak lagi sering menangis. Ia lelah, tapi tidak hancur. Ia mengetik balasan pelan, "Rumah itu bukan tempat, Mas. Rumah itu orang yang kita jaga." Pesan itu membuat dada Rama sesak. Beberapa minggu kemudian, mereka bertemu. Bukan untuk rujuk, tapi untuk bicara dewasa. Rama datang dengan wajah berbeda. Lebih kurus, lebih diam. "Aku salah," katanya tanpa pembelaan. "Aku salah karena pergi saat kamu paling butuh ditemani." Nisa mengangguk pelan. "Aku juga salah karena terlalu lama berharap kamu berubah sendiri." Tidak ada teriakan, tidak ada saling menyalahkan. Hanya 2 orang yang belajar dari luka. "Kamu mau kembali?" tanya Nisa jujur. Rama menatap Alia, lalu Nisa. "Aku mau, tapi aku tahu, mau saja tidak cukup." Nisa menghela napas. "Aku tidak menutup pintu, tapi aku juga tidak akan membuka lagi tanpa perubahan nyata." Rama mengangguk. Ia tahu kesempatan tidak datang gratis. Mereka sepakat tidak buru-buru. Rama belajar hadir, bukan hanya memberi uang, tapi memberi waktu. Belajar mendengar, belajar tidak lari saat lelah. Dan Nisa belajar satu hal penting. Mencintai diri sendiri tidak membuatnya egois. Tidak semua kisah berakhir bahagia, tapi kisah ini berakhir jujur. Tentang pasangan yang retak setelah punya anak, tentang lelah yang tidak dibicarakan, tentang cinta yang hampir hilang karena salah arah, dan tentang satu pelajaran mahal. Anak tidak menghancurkan pernikahan. Yang menghancurkannya adalah orang dewasa yang tidak siap berubah bersama. Jika kamu sedang lelah dalam rumah tangga, jangan mencari pulang di luar rumah. Karena seringkali penyesalan datang saat rumah sudah sepi. Dan yang tersisa hanya ingatan tentang orang yang dulu setia menunggu.